Selamat pagi, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan langkah hidup kita kini kembali berada di akhir pekan. Satu sukacita tersendiri ketika kita sudah melewati hari demi hari dan kini Tuhan sudah mengantar kita semua di minggu kerja, di akhir minggu kerja kita semua. Mari kita warnai akhir pekan kita ini dengan tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan selalu dibekali oleh firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena langkah kami sudah Tuhan tuntun sampai di akhir pekan ini. Di pagi hari ini kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Dan kami akan jalani akhir pekan kami dalam suasana sukacita kami. Dan karena itu kami akan dilengkapi oleh firman-Mu. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami menghayati dalam perenungan firman-Mu. Dan kami dapat mengerti. Lalu kami pun jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Untuk kami kembali melangkah di akhir pekan dengan segala berkat Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang keempat, ayat 7-14, penekanannya pada ayat 11. Demikian, dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, teman sekerja. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu kekhasan Paulus dalam pelayanan dia ketika dia juga sudah mempersiapkan generasi-generasi muda, dia tidak melihat dalam pelayanan itu ada tingkatan senior dan junior. Paulus tidak melihat juga dalam tingkatan yang tua dan yang muda. Tapi Paulus lebih mengatakan dengan bahasa yang sangat akrab adalah teman sekerja Allah. Saudara-saudara, itulah makna dari sebuah pelayanan. Tidak ada batasan tinggi rendah, tidak ada batasan yang tua dan yang muda, senior dan junior. Yang ada adalah sederajat dalam pelayanan. Karena itu Paulus tetap melihat saudara-saudaranya yang walaupun dari usia pelayanan masih muda, tetap dia mengatakan teman sekerja Allah. Dengan demikian tidak ada tembok yang membatasi. Juga tidak ada lagi keangkuhan yang merasa diri harus selalu dihormati, tetapi belajar untuk rendah hati dan melihat orang sebagai teman dalam karya kerja pelayanan Tuhan. Saudara, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Di dalam pelayanan pasti ada yang sudah usia lanjut, pasti juga ada yang muda. Ada yang punya pengalaman lama, ada yang masih pengalaman yang belum begitu banyak, tapi itu harus dilihat dalam kacamata teman sekerja Allah. Maka dengan demikian tidak ada lagi renggang, suasana yang terus merenggang dan minta dihormati dan harus dihormati dan seterusnya. Yang ada adalah saling kerjasama sebagai satu tim. Tidak ada orang yang merasa dirinya super. Yang ada adalah tim yang super. Kita bukan manusia super atau Superman, tapi kita harus membentuk tim super supaya semuanya bekerja dengan kualitas tinggi. Bukan karena satu orang, tapi karena kerjasama yang kuat. Saudaraku, dalam pelayanan bukan satu orang, tetapi harus lihat dalam kebersamaan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita ketika kita melihat orang lain dengan kalimat yang dipakai oleh Rasul Paulus. Teman, kita semua ini adalah teman sekerja Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Pada akhir pekan ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudari Tri Puspita Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita yang ia rasakan dengan pertambahan usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan.
Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat Tuhan, sektor peran 1 sampai 5, tiap keluarga, tiap pribadi. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, kami berdoa untuk janda, duda, dan semua anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis jemaat, para diakan, penatua, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati karya kerja mereka semua. Untuk unit-unit misioner yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati, pengurus Pelkat, komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati panitia-panitia semuanya di dalam karya kerja pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Semua unsur yang ada di dalam jemaat GPIB Sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua kehidupan dan pergumulan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden beserta wakil, para menteri. Kami berdoa juga untuk wakil-wakil rakyat. Kami berdoa juga untuk kepala-kepala daerah. Kami berdoa juga untuk aparat-aparat negara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Upaya untuk menghadapi pandemi COVID dengan giatnya vaksinasi di segala pelosok di negeri kami, Tuhan Yesus berkati, supaya target akhir tahun ini boleh tercapai, dan negara kami boleh melewati masa sulit ini, dan siap untuk memasuki tahapan membangun kembali perekonomian dan kehidupan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami dan syukur kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ampunkan dosa kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati akhir pekan, Tuhan memberkati saudara.